Hai teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas tentang film Our Season. 맛있게 드세요. 딸내미 교수됐다고 그래 자랑을 백반집 사장도 적성에 맞는 것 같아. Nah, Our Season ini film Korea ya yang mengisahkan karakter Bokja diperankan oleh Kim Hae Suk yang tinggal di surga dan mendengar bahwa ia bisa tinggal di bumi selama 3 hari. Jadi kayak dikasih holiday dari surga gitu. Holiday dari surga ke bumi ya, itu bukan holiday ya. Bencana. Udah bener di surga. Tapi dia kayak dapat award gitu loh untuk bisa pergi ke bumi selama 3 hari. Dan akhirnya si Bokja memutuskan untuk pengen ketemu sama anaknya. Nah, tanpa ragu dia bilang kayak gue pengen ketemu sama anak gue satu-satunya yang diperankan oleh Shin Min Ah sebagai Jinju. Nah, Bokja itu meninggal karena serangan jantung 3 tahun yang lalu karena kematian yang mendadak. Dia nggak bisa ngucapin goodbye ke anak ceweknya ini. Tapi ada satu batasan dalam pertemuan antara kedua orang tersebut. Bokja bisa ngelihat anaknya tapi nggak bisa ngobrol dan nggak bisa nyentuh anaknya. Jadi cuma lihat aja apa sih yang dilakuin sama Jinju sekarang gitu. Nah, jadi walaupun Jinju ada di samping ibunya gitu, ya Jinju nggak tahu kalau ibunya ada merhatiin dia gitu. 진주야. 좀. 이 먹고. 네, 귀신이세요. 따님은 어머님을 보거나 목소리를 들을 수 없고요. 안 보인다. 돌아가셨어요. Jinju di sini tuh dia sebagai seorang profesor yang kerja di luar negeri dan memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk menjalankan restoran lokal berbekal resep lama ibunya. Jadi udah jauh-jauh udah lama jadi profesor, begitu ibu meninggal malah dia balik ke kampung halamannya ngelanjutin restorannya. Nah di awal film ini si ibu tuh marah-marah gitu, kayak sebel pas tahu anaknya balik ke desa dan menjalankan restoran dia. Tapi lambat laun ya, seiring berjalannya waktu dia akhirnya tahu kenapa Jinju kembali ke rumah ibunya, rasa kasihannya tuh semakin besar. Hal yang gue suka dari film ini adalah yang pertama membicarakan penyesalan. Jinju tuh bukan anak perempuan yang baik buat ibunya, menurut Jinju. Dia nggak bisa menunjukkan rasa berbakti yang pantas atau mengatakan kayak I love you gitu ke ibunya. Kerinduannya pada ibunya dan rasa bersalah yang teramat sangat itu akhirnya lah yang bikin dia balik ke kampungnya. Hubungan keduanya itu terkoneksi walaupun sudah terpisah diperlihatkan dengan makanan. Jadi banyak banget adegan masak dan makan di sini. Karena ibunya jago banget masak, anaknya mencoba menghidupkan ibunya kembali dengan masak makanan yang dulu juga dimasak sama ibunya. Scene-scene ini menurut gue bagus banget walaupun bikin gue jadi mikir ya gue harus belajar masak dari nyokap gue. Karena itu yang akhirnya bikin kita ngerasa Jinju terkoneksi dengan ibunya. Hal yang kedua yang gue suka dari film ini sangat light ya, walaupun ngomongin tentang kematian gitu ya dan penyesalan, tapi light banget, menghibur banget. Banyak banget adegan lucu yang bertebaran di film ini. Kayak yang paling gue suka adalah karakter ibunya tuh sering banget ngomel-ngomel. Jadi kayak walaupun ibunya jadi hantu ya, udah meninggal, tapi waktu ibunya ngelihat anaknya nggak sesuai sama di kepala dia tuh tetep aja gitu diliatin adegan ibunya tuh ngomel-ngomel dan real banget gitu. Kayak emang ibu-ibu kan suka ngomel-ngomel ya ke anak ya, tapi ini tuh tetap applied gitu walaupun dia udah meninggal gitu. Dan dia juga tetap ngomel-ngomel sama seorang pemandu yang kayak malaikatnya gitu yang diperankan oleh Kang Ki-young yang sebenarnya kurang berpengalaman dalam memandu arwah untuk kembali ke bumi. Itu juga lucu banget sih adegan itu. 내가 네 때릴 수도 있는 거지, 응? Hal yang gue juga suka dari film ini adalah adegan yang menguras air mata dibalut sangat simpel bahkan diperankan tanpa air mata. Aduh, gue pengen cerita adegan yang bagus banget. Ini spoiler, tapi mudah-mudahan karena spoiler ini teman-teman jadi pengen nonton. Jadi ada adegan di mana adegan kunci ya menurut gue.
ada adegan si Jinju bilang ke temennya bahwa dia udah nggak suka lagi sama McD. Tentunya ini bukan karena Israel ya, karena nggak ada hubungannya di film ini dengan McD dan Israel. Tapi si Jinju bilang gue udah nggak suka lagi sama McD. Nah, di adegan lainnya diceritakanlah kenapa Jinju gak suka sama McD. Karena ada suatu waktu dia bertengkar sama ibunya. Ibunya datang dari kampung bawa makanan ke apartemennya Jinju. Tapi Jinju gak mau makan, Jinju bete sama ibunya. Dia mengurung diri di kamar. Padahal udah disiapin makanan, terus ibunya bilang, gue kan kesini pengen makan sama lu, ayolah kita makan bareng. Tapi si Jinju gak mau, terus Jinju ninggalin ibunya ke dalam kamar. Ya udah, ibunya sedih kan tuh, ibunya sedih, ibunya keluar tengah malam gitu. Keluar terus dia ngeliat McD 24 jam. Ibunya masuklah ke dalam McD itu. Terus ibunya beli yang paling murah. Yang paling murah tuh menunya adalah ice cream cone. Dibelilah ice cream cone-nya itu. Si Jinju tuh ngikutin ibunya dari belakang gitu. Jadi ngelihat ibunya masuk McD, ngapain sih masuk McD. Tapi gak lama setelah itu ibunya nge-SMS ya. SMS si Jinju bilang, gue udah pulang nih, gue udah jalan pulang ke kampung. Udah di mobil, besok jangan lupa lu makan ya makanan yang tadi udah gue siapin, istirahat ya gitu. Jadi ibu tetap baik di SMS, nggak marah gitu. Nah, adegan itu diperlihatkan bahwa ibunya ngetik SMS itu lagi megang ice cream cone yang lagi meleleh sambil sedih lah gitu kayak sambil sedih. Terus si Jinjunya nggak sengaja lihat. Nah, di adegan berikutnya, adegan sekarang itu ada adegan dimana si Jinju itu megang ice cream cone sampai meleleh sambil dia nangis. Itu sedih banget sih tuh adegan itu menurut gue. Kayak ibunya marah-marah sih tuh, kayak sebagai hantu ibunya marah, kenapa lo masih ingat adegan itu? Udahlah lo gak usah ingat-ingat kayak gitu. Orang tua tuh lupa kalau habis sedih karena anaknya tuh udah pasti lupa. Udah gak usah, itu udah gak usah jadi hal-hal yang lo pikirin lagi. Kita tuh udah maafin lo gitu intinya. Kayak aduh sedih banget adegan ini. Kayak mengingatkan gue untuk, karena ini peran yang lagi double gue rasain ya, gue juga jadi anak perempuan dari nyokap gue juga jadi ibu dari anak perempuan gue, jadi kayak ada dilema yang berkepanjangan di dalam diri gue juga ketika berperan dan punya multi peran ini. Tapi film ini mengingatkan hal yang sangat manis untuk kita bisa melakukan dan mengapresiasi hal-hal baik terhadap orang tua kita dan anak kita mumpung masih ada waktu. Jadi jangan sampai menyesal, dan gue rekomendasikan teman-teman untuk nonton film Our Season. Gue nontonnya di Klik Film. Oke, segitu dulu review film gue kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. 기억이라는 게 사람이 세상을 살아가는 연료 같은 겁니다. 좋은 것만 기억하고 사는 게 부모 아이가. 아쉽다. 내가 진짜 해보고 싶었던 거야.